memperbanyak rumput red nabir. Oke teman, kali ini saya akan memberitahuan kepada teman-teman peternak agar rumput kalian lebih banyak dan berkembang. Seperti apa langkah-langkahnya? Ikuti cara saya dan simak terus video ini. Oke, kita lanjut. Nah, seperti itu teman-teman, barusan saya memanen rumput red nabir. Ini adalah salah satu contohnya. Bisa kita lihat dari beberapa ciri-cirinya rumput red nabir. Yang belum mengetahui bisa disimak ya teman-teman. Rumput red nabir adalah rumput dari luar negeri teman-teman, khususnya dari jurnal yang saya baca dari daerah India. Rumputnya seperti ini, berwarna merah keunguan, bisa disebut juga jingga ya teman-teman. Daunnya cukup lembut, minim bulu juga, ada bulu sangat tipis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian dari tekstur rumput red nabir tersebut seperti ini. Rumput red nabir cukup cukup lemas, cukup renyah juga buat sapi, buat kambing, domba. Ini sangat rekomendasi ya teman-teman. Untuk nutrisinya juga cukup seperti rumput pada umumnya yang dikembangkan di Indonesia, seperti rumput pakcong, gama umami, biovitas, dan sensibar. Kemungkinan kurang lebih sama. Dan bagaimana langkah-langkah agar rumpun atau rumputnya ini bisa berkembang lebih banyak seperti ini teman-teman. Nah, barusan kita memanen seperti ini, kemudian jangan lupa menyisakan batang yang di bawahnya atau lebih tua. Kita ambil seperti ini contohnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah salah satu batang yang sudah keras, atau kalau untuk kambing, kalau tidak dicoper ini kurang suka, pasti sisa. Nah, mumpung di lahan, kita harus menyisakan atau menyisihkan beberapa batangnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya bisa kita membuat beddingan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih 1 kilan dalamnya. Ini seperti itu teman. Fungsinya dari beddingan seperti ini bagaimana, atau fungsinya apa? Seperti ini, saya akan memberi contohnya. Tanaman rumput red nabir ketika ditanam lebih dalam di bawah tanah, nanti anakannya itu juga awet dan juga lebih banyak. Kalau kita menanam seperti ini, nah seperti ini teman-teman, biasanya umumnya seperti ini. Yang tumbuh itu hanya tunas di atas 1-2 ini. Nah, nunggu tunas yang ada di dalam tanah ini kelamaan. Nah, sedangkan kalau menanam rumput dengan cara seperti ini, kemungkinan besar banyak yang tumbuh. 1, 2, 3 mata tunas itu akan tumbuh semua teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ditaruh seperti ini, tidak direkomendasi untuk diuruk secara langsung, namun cukup diberi tanah sedikit seperti ini. Nah, ini untuk media akarnya agar tumbuh. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah tumbuh seperti itu adalah rumput pakcong itu. Kalau sudah tumbuh, nanti kita timbun pakai pupuk kompos atau limbah dari kandang ya teman-teman, seperti itu. Nah, bisa kita perbandingkan bagaimana menanam dengan cara seperti ini, pertumbuhannya seperti apa, dengan dibandingkan dengan tanaman miring seperti ini. Nanti teman-teman bisa uji coba. Saya sudah menguji cobanya seperti itu teman.
Nah, ketika musim kering, tunas yang ada di dalam tanah itu masih bertahan, tidak terkena sinar matahari secara langsung, jadi awet, teman-teman. Nah, ketika musim hujan datang, nah tunas yang ada di dalam yang bertahan itu akan tumbuh mengeluarkan tunas untuk regenerasi rumpun selanjutnya. Seperti itu, teman. Nah, ini saya menanam di bawah pohon jati, di bawah pohon indigo vera. Sudah kita tanam saja sebisa mungkin, seperti itu. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.